Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang tua kita, juga kepada Syekh Abdul Qadir Jilani yang bukunya kita bahas, guru-guru kita, juga kepada roh kita, nurani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi qalbu kita dengan cahayanya, binurillah, sehingga kita bisa menatap wajahnya setiap saat, setiap detik, selalu merasa bersamanya dan tak pernah berpisah. Dan mudah-mudahan nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang saleh, keluarga kita yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kitab yang saya baca yang paling bagus menurut yang saya pahami, memudahkan kita, adalah kitab Sirrul Asrar. Sirrul Asrar ini artinya sir itu rahasia, asrar dari banyak rahasia. Jadi rahasia dari rahasia. Kadang-kadang dalam bahasa Jawa diterjemahkan rasa. Ya. Ada lagi terjemah buku ini, dia sebut jalan rahasia para kekasih Allah, jalan rahasia para wali Allah. Buku ini beliau tulis banyak sekali berdasarkan ilham atau pengetahuan yang diperoleh dari Allah langsung, yang disebut beliau dengan laduni. Mengakses, salah satu ciri wali Allah itu dia punya pengetahuan dari Allah langsung, yang pengetahuan itu memerinci tafsir atau penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya, dia diberikan Allah ilmu untuk memerincinya, mensahnya. Tidak ada seorang wali pun yang turun ke bumi yang membawa syariat baru, tidak ada. Sesudah Nabi Muhammad, ya, mereka itu adalah hanya pewaris para nabi. Maka gelar beliau sering disebut dengan, ya, penolong yang agung, Nasirul A'zam. Imam Syafi'i disebut dengan Nasirul Sunnah, penolong sunnah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani disebut dengan Ghausul A'zam, penolong dakwah Allah yang agung. Maka kalau kita baca sejarah hidupnya, memang beliau ini termasuk ulama yang paling banyak karomahnya, yang diriwayatkan ribuan orang. Jadi dia mutawatir, ribuan orang yang meriwayatkan kemuliaan dia, karamahnya. Maka sepanjang hidupnya beliau itu, ulama-ulama yang semasa dengannya banyak yang kagum, termasuk Ibnu Taimiyah pun termasuk mengagumi Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan dalam riwayat tersebut beliau mengambil tarikat ini, tarikat Qadiriyah ini, setelah beliau
dalam tanda kutip tolak, yang awalnya pendapatnya agak berseberangan dengan tasawuf, lalu setelah lama di penjara, kemudian mungkin banyak tahandus di penjara, maka hati semakin lembut, semakin mendekat ke Allah. Barulah beliau menerima ilmu tasawuf, bahkan menulis kitab tentang bab suluk. Dan jelas beliau mengatakan di dalam sebahagian bukunya, termasuk Majmu' Fatawa, tarikat yang paling muktamar itu katanya adalah tarikat Uwais yang tersambung ke Umar bin Khattab, Uwais Al-Qarni. Khirqah, beliau menyebut tarikat itu dengan istilah khirqah sufi. Itu sama dengan tarikat. Kemudian yang tersambung kepada Imam Ali dari Hasan Basri rahmatullah alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menulis buku ini dalam bentuk beberapa bab diringkas. Saya suka menggunakannya ini karena di samping saya salah satu sanifah tarikat Qadiriyah tersambung kembali Qadiriyahnya. Kemudian beliau memang diakui sebagai Sultanul Auliya, rajanya para wali. Di samping itu juga bukunya ini, kalau kita menjalani tarikat, bisa kita jelaskan, enak menjelaskannya, dan enak memahaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab 1 ini judulnya adalah Bibayat Rujul Insan ila Watani al-Asl. Penjelasan rujuk kembalinya manusia kepada watan, kepada negeri asal. Ini sudah saya ringkas dengan sebuah PowerPoint, ya. Dengan judul Awal Penciptaan Manusia. Kalau saya tanya misalnya, asal kita dari mana, Pak? Dari Allah. Allah itu di mana? Kita setiap hari ada orang meninggal, kita akan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Maksudnya juga berasal dari Allah dan akan kembali dari Allah. Asal jasmani kita dari sulalatin mintin, saripati tanah. Saripati tanah itu saripati makanan yang berasal dari tanah, kemudian membentuk sebuah bentuk namanya sperma. Kalau Nabi Adam betul-betul dari tanah awalnya. Kalau kita dari cairan turunannya. Asal jasmani. Tapi kan diri kita ini enggak jasmani aja kan gitu. Diri kita ini juga ada ruhaninya. Bal insan ala nau'aini. Manusia itu dua, terdiri dari dua, jismani wa ruhani. Jasmani dan ruhani. Ruh kita asalnya dari mana? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku, kata Allah. Digunakan kata nafas, meniupkan. Oleh karena penggunaan kata nafas, meniupkan ini, dipilih Allah kata meniupkan nafas, maka muncullah perbedaan sedikit ulama bahwa ada yang mengatakan menafsirkan ruh itu tidak diciptakan, tapi ditiupkan nafas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan dan jin kecuali untuk beribadah.
Jadi kalau menyebut insan dan jin disebut kata khalaqa, menciptakan, khalaqtu, aku ciptakan. Tapi ketika menyebut nama ruh disebut istilah nafasa. Maka terjadi perbedaan. Tapi perbedaannya tidak signifikan, bukan tujuan ya. Sebagian ulama mengatakan ruh kita diciptakan. Kenapa ruh kita yang ada dalam diri kita ini yang Allah tiupkan tadi? Kalau dalam bahasa lain, ayat lain, yas'aluna kanir ruh kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu min amri rabbi, dari amar, dari alam amar, alam perintah. Amri rabbi. Cuma diterjemahkan sebagai urusan Tuhanku. Amar, alam amar, alam perintah. Ya. Nah, sebagian menyebut diciptakan. Karena apa? Karena ruh yang ada dalam diri kita itu bahagian dari sifat Allah. Allah itu yang tak diciptakan, yang qiyamu bi nafsihi itu adalah zatnya. Sedangkan sifatnya, af'alnya dan asma'nya itu dia ciptakan, bersumber dari zatnya. Nah, itu perbedaan sedikit saja, tidak ada masalah di situ ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bal jismani insan wa ruhani khas. Adapun jasad manusia itu secara umum, ya kita punya jasad secara umum. Itu umum. Makhluk punya jasad, wa ruhani khas. Sedangkan ruh mereka itu punya sifat khas. Ya, muhrim ila watani wa huwa qurbah. Ya, maksudnya ruhani kita ini berasal dari negerinya, negeri haram, negeri asal, negeri qurbah, alam qurbah. Kalau bahasa lain boleh mengatakan alam qurbah. Alam qurbah itu apa? Alam lahur. Alam lahur itu apa? Wilayah ketuhanan, alam ketuhanan. Yang alam itu malaikat Jibril itu tidak diberikan masuk ke situ. Kalau dia masuk kebakar. Maka waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi SAW menjumpai Allah, itu masuk ke langit. Wahai Muhammad, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Dari langit ke sini berhenti ya. Aku tidak bisa lagi ikut. Kalau aku mengikut, maka aku akan kebakar. Bayangkan betapa mulianya ruh manusia ini. Ruh yang ada dalam diri kita ini yang Allah tiupkan. Itu bagian dari sifatnya. Itulah yang membuat manusia ini lebih mulia dari seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Itulah yang tak bisa dilihat oleh iblis. Makanya dia tak mau sujud pada Adam. Yang dia lihat Adam itu fisiknya. Dia fisiknya dari tanah. Ya dari tanah dia arogan. Apa yang maksudnya dari tanah? Oh dia dari tanah, kok Tuhan aku dari api lagi. Masa aku sujud sama tanah katanya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia aku ciptakan dari tanah, aku dari api. Apa yang aku sujud dari tanah? Ini muncul kesombongannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat Nur Muhammad, dia tidak melihat sifat Allah ruh yang ada di dalam diri Nabi Adam. Khalaqtu Adam ala surati. Adam aku ciptakan kata Allah ala surati. Ya, seperti bentuknya. Ini dalam maknanya hadis ini. Ini hadisnya sahih. Dalam maknanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Parujul insan ila watani wa ruju ila darajat. Kembalinya manusia kepada negerinya, yaitu kembalinya kepada derajat kemuliaannya. Bisa bagi amal dengan sebab amal perbuatannya, ilmu syariah, wat tariqah wal ma'rifah. Disebabkan amal solehnya, dia mengamalkan ilmu syariat, dia mengamalkan tariqah, dia juga diberi Allah ma'rifah,
pengenalan kepada Allah. Idza amila amalan shalihan, apabila dia syaratnya apabila dia mampu beramal saleh bila riya, tanpa riya, wala sum'ah, tanpa sum'ah, di anna darajat salasah tabaqat, karena derajat itu ada 3 tingkat. Ahadaha al-jannatu fi 'alimil mulk wa hiya jannatul ma'wa. Yang pertama surga ma'wa di alam mulki. Surga di alam mulki itu lapisan alam. Adanya di contohnya surga yang ada di situ adalah jannatul ma'wa. Kemudian surga yang ada di alam malakut, lapisan alam malakut itu ada di situ surga jannatul naim. Surga yang ada di alam jabal lapis 3 ini adanya di dalam alam jabal ini ada surga namanya Jannatul Firdaus. Syarat masuk surga Firdaus apa? Kalau dalam Quran syaratnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang beriman. Apa ciri orang beriman yang beruntung? Kalau mereka sholat-sholatnya khusyuk. Di ujung nanti ulaika humul firdaus hum fiha khalidun. Merekalah penduduk surga Firdaus. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 1 sampai 10, ayat 1 sampai 11. Jadi syarat masuk ke dalam itu sholatnya khusyuk. Mohon maaf nih, kalau Bapak hanya belajar ilmu syariat, saja 10 tahun Bapak hidup, 10 tahun susah untuk sholat. Benar? Tadi khusyuk gak sholatnya? Hah? Mana lebih khusyuk sholat tadi dengan khusyuk sholat sebelum-sebelumnya? Khusyuk gak? Dengan sebelum-sebelumnya mana lebih khusyuk? Yang tadi atau yang kemarin? Atau yang kemarin? Jawab aja. Jangan menolak. Bapak khusyuk mana Pak? Tadi sampai yang kemarin? Subuh? Hari ini Pak. Yang pas subuh ini dengan subuh kemarin khusyuk mana? Hah? Hari ini Pak. Khusyuk hari ini? Bapak? Gak sholat? Khusyuk mana? Pak, kalau pengalaman saya, ilmu tarikat ini bukan ilmu omdo, omong-omong doang. Ilmu tarikat ini diamalkan. Ini. Pengalaman saya mengamalkan tarikat, ketika saya masuk tarikat itu sholat saya sangat khusyuk saya rasakan. Kadang-kadang kalau kita nggak belajar tarikat, nggak percaya kita bisa khusyuk kita pakai. Ternyata kalau kita jalani, ternyata bisa khusyuk itu hampir mencapai 100%. Kadang 95%. Hanya segelintir sesaat aja kita paling dari Allah, tapi tarik lagi. Tapi sebelum kita masuk tarikat, kayaknya nggak percaya kita. Karena sebelum masuk tarikat dulu, nggak pernah khusyuk kayak gitu. Dan itu sering kita alami, bukan sesekali. Kenapa? Karena di tarikat kita diajarkan kenal diri, diajarkan kenal Allah, dan pengenalan kepada Allah itu sampai kepada Syekh Abu Dzur Jilani yang menyebut dalam kitab ini, itu nanti ma'rifat kita sampai kepada ma'rifat jad, mengenal jadnya atau mendekati jad. Itu yang gak ada di ilmu lain. Dan hati kita itu dikuatkan. Kalau kita sholat pakai hati, pakai ruh, pakai wa nafakhtu fihi min ruhi, yang bisa berdialog dengan Allah itu siapa? Jasmani kita atau rohani kita? Allah kan sudah jelas dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Hei para roh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidana, kami bersyahadat. Syahadat di alam roh, kami bersaksi. Ya Allah, syahidana,
Inilah asal roh kita. Ini terjadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani di alam lahud, di alam ketuhanan. Sebelum Allah menciptakan jasmani kita ini, ruh itu sudah diambil persaksiannya di alam lahud, alam ketuhanan. Itulah waton kita, itulah negeri asal kita. Ya. Nah, maka kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita urut awal penciptaan manusia, ya, pertama kali Allah menciptakan adalah namanya Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad inilah yang disebut dengan kekasih Allah. Nur Muhammad. Nur Muhammad ini dalam banyak hadis kadang-kadang disebut awwalu ma khalaqallahu akal. Yang pertama kali diciptakan Allah akal. Awal ma khalaqallahu qalam. Ini hadis sahih. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah qalam. Awalullahu ma khalaqallahu nuri nabiyyika ya Jabir. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahaya Nabi Muhammad Jabir. Ini hadis asal. Awal ma khalaqallahu nur Muhammad. Nur. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Ini sebagian hadisnya lemah, sebagiannya dhaif, ada yang maudhu, sebagian hadisnya maqbul hasan, bisa diterima. Jadi dikumpul hadis ini semua, ini hadisnya maqbul. Yang dimaksud dengan kolam pena dalam hadis sahih itu adalah itu Nur Muhammad. Kenapa? Karena kolam pena itu adalah tempat untuk mentransfer ilmu. Nur itu adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan. Disebut juga itu namanya beda-beda, gelarnya beda-beda. Tapi satu bendanya kata Syekh Jilani. Ya. Nah dari Nur Muhammad inilah nanti tercipta manusia, arwah, alam ruh. Maka disebutlah Nabi Muhammad itu dengan Abul Arwah, bapaknya para ruh. Sedangkan Nabi Adam adalah Abul Jasad, bapaknya jasad manusia. Ya, dari tanah. Nah, ini disebut gelarnya dalam sifat Babur Abul Ruh. Bapak Ruh itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi sebutan Nabi Muhammad itu bisa Ruh, bisa Nur Muhammad, bisa Qalaq, bisa Akal. Itu berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Ya. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad inilah diciptakan ruh-ruh arwah, Bani Ruh namanya, kaum ruh. Qala ja'akum minallahi wa kitab minallahi nur wa kitabun mubin. Ini dalilnya. Bahkan Al-Quran menjelaskan, Pak, sesungguhnya Allah telah mendatangkan kepada kalian nur, cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya di situ? Itulah Nur Muhammad. Itulah Muhammad. Kenapa? Setelah Allah datangkan nur, baru Allah sebut wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Jadi dari Quran Nur Muhammad ini pun ada salah satunya ini Pak, Al-Maidah 15. Nur di sini bukan kitab. Kenapa? Sesudah kata nur muncul kata kitab. Bukan Quran. Walaupun nama Quran itu salah satunya nur. Tapi nur di situ adalah Nabi Muhammad. Nah, ini bagi orang yang menolak teori Nur Muhammad, ini salah satu dari ayatnya. Qad ja'akum minallah nur. Maka itulah sebabnya Pak, kenapa Nabi Muhammad disebut nur? Wah. Bukti nyatanya, waktu dia mau melahirkan Aminah, ibu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hampir tiap malam melihat cahaya. Jadi yang dia lihat dalam kandungannya itu cahaya. Bukti Nabi Muhammad itu nur. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad, kalau berjalan dia nggak ada bayang-bayangnya. Kenapa? Cahaya matahari tidak bisa mengurai bayang-bayang cahaya Nabi Muhammad. Kalau kita manusia ada bayang-bayangnya. Saya di tengah ini ada bayangnya.
Ada dalam riwayat Nabi Muhammad itu nggak punya bayang, Pak. Nggak ada bayang-bayangannya. Ini dia nur. Hakikatnya adalah nur. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad. Ayat lain, wa alamu anna fikum Rasulullah. Arti syariatnya, ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada rasul. Arti hakikatnya, wa alamu, ketahuilah anna fikum, bahwa sesungguhnya fikum, di dalam dirimu. Fi dalam kum, di dalam dirimu, di dalam dirimu, di dalam jiwamu, Rasulullah, ada di situ Rasul Allah, ada di situ Nur Muhammad. Ini tafsir sofistik. Dalam diri kita ini ada Nur Muhammad. Karena nanti kalau Bapak sudah rajin dikir ikut tarekat, ya, pengalaman juga. Jadi kita sampai kita ke makam Nur Muhammad, kita melihat mata hati, ini alam ini terang benderang, kayak cahaya gitu, terang sekali, walaupun nggak ada cahaya matahari. Saya sering ujinya gini. Coba Bapak pejam mata, pejam matanya, coba pejam semua. Coba lihat ruang kosong depan kita ini. Terang nggak? Terang apa gelap? Terang. Kalau dimatikan lampu masih terang nggak? Kira-kira? Tapi kelihatannya pakai mata hati. Itu salah satu cara melatih. Salah satu melatihnya supaya hati kita lebih aktif bekerja, jangan hanya indera mata, indera telinga, maka hati itu sering difungsikan. Ini melihat pakai mata hati. Ketika kita melihat pakai mata hati, secara umum itu gelap, kecuali kita melihatnya nanti lewat Nur Muhammad. Lebih terang dari lampu cahaya. Kalau maka hati kita sudah masuk ke makam Nur Muhammad. Nah, itu cirinya, ciri khas Nur Muhammad itu. Maka alam Nur itu, alam Nur Muhammad itu alam cahaya, alam terang. Itulah alam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhitun bi kulli syai', yang dia meliputi segala-galanya. Ya. Itu untuk mendekatkan pemahaman. Dan ini kita alami, bukan omdu. Dan itu kita lalui ketika kita rajin berzikir, sampai nanti zikir kita itu menyentuh kedalaman rohani yang paling dalam, menyentuh huruf Rabbani, menyentuh titul ma'ani, menyentuh diri sebenar diri insani kita. Insan hakiki, bahasa beliau insan hakiki, hakikat manusia. Kalau bahasa Indonesianya diri sebenar diri, itulah dari ruh yang Allah ciptakan ke dalam diri kita. Itulah yang kita kenali. Gimana cara kenali? Dengan membersihkan cermin hati, sehingga kita memandangnya nanti dengan mata hati. Baru dengan itulah nanti kita memandang Allah Ta'ala. Itulah alam ma'rifah. Oh, Masya Allah. Dan itu susahnya setengah mati kalau sampai ke sana. Lebih gampang, kata ulama, lebih gampang kita kaya raya daripada sampai ke makam itu. Bapak kalau dari kecil kerja sampai umur 5 tahun, 40 tahun, kerja keras, insya Allah pasti kaya. Pokoknya kerja keras saja. Dan ini 50 tahun kita, apalagi nyambil, belum tentu nyampe, Pak. Kalau gampang nyampe udah banyak jadi orang jadi wali oleh Allah. Susah setengah mati. Dia harus yang betul-betul bersih hati kita sampai dibimbing Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah,
Dalam kitab ini disebut, ya, beliau dah langsung ke ininya. Ya. Kita ambil kitab langsung ini. Wa hadhihi ni'amul jismaniyah fala yasiru jisma ila hadhil awalim illa bi thalathi awamil. Adapun kenikmatan ini, jismaniyah ini, kenikmatan kita ini ya, bisa menikmati zikir jasmani, bisa menikmati rasa jasmani, semuanya lah ya. Tidak bisa kita capai kecuali dengan mempelajari 3 ilmu. Yang pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu tarekat, yang ketiga ilmu ma'rifat. Kama qala Rasulullah SAW, al-hikmah al-jami'atu ma'rifatul haq. Ya. Hikmah yang banyak itu adalah ma'rifatul haq, bisa mengetahui ma'rifat kepada Allah yang hak. Wal amalu biha ma'rifatul batin, mengamalkannya, amal darinya adalah menghasilkan ma'rifat batin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Untuk mendapatkan ma'rifat batin, sehingga kita bisa memandang yang hak itu hak, yang batil adalah batil, maka kita harus juga mengamalkannya, bertarekat ya. Dan untuk mendapatkan ma'rifat rahmatullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, sudah kenal kita jiwa kita, khalafahu, maka kita selalu berbeda dengan jiwa kita, keinginan hawa nafsu. Karena jiwa itu tempat hawa nafsu, nafs. Kita akan selalu berbeda. Karena hawa nafsu kita sering ngajak buat yang jelek, kita selalu khalaqah, mengingkarinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, sudah kenal dirinya, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Keinginan diri kita sering dengan keinginan Tuhan, berbeda, sering berbeda. Ya. Yang kita ikuti nanti keinginan Allah saja. Tabi'ahu. Maka kita akan selalu mengikuti keinginan Allah. Tidak lagi mengikuti keinginan jiwa. Jiwa itu karena dia dikotori hawa nafsu. Jadi dia harus tergantung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di dalam kitab ini disebut ruh kita itu ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan, sebelum ditiupkan ruh kepada diri kita, jasad ini, maka ruh kita itu diberikan lapisan cahaya dulu. Lapisan cahaya jabarut, lapisan cahaya malakut, lapisan cahaya mulki, alam mulki. Baru lapisan cahaya jismani. Jadi ruh kita itu memiliki lapisan-lapisan. Kenapa diberi lapisan? Kata beliau, ketika tidak diberikan lapisan, maka ketika ruh kita itu langsung dimasukkan ke jasmani, kalau nggak dilapis dengan cahaya supaya dia lembut, maka jasmani kita ini pun akan ikut kebakar. Kenapa? Karena terangnya ruh itu, ruh kudus itu, cahaya itu lebih terang dari cahaya matahari, sinarnya. Ya. Maka saya sebut tadi, kalau di alam nur Muhammad saja belum ruh kudus, di alam nur Muhammad saya sudah sangat terang sekali mata kita, matahari mata. Apalagi ruh kudus, kalau dimasukkan langsung kata beliau, maka ikhtaraq akan membakar seluruh jasmani kita. Ya. Maka sebelum dimasukkan ke jasmani, kata beliau, dilapisi cahaya. Cahaya jabarut. Nah, itulah alam jabarut untuk konektivitas. Konektiviti ke alam jabarut. Konektiviti roh. Kemudian dilapisi lagi dengan alam lapisan cahaya malakut untuk konektiviti, untuk signal berada di alam malakut. Kemudian dilapisi lagi dengan cahaya alam mulki untuk konektivitas di alam mulki. Nah, kalau kita paham ini, maka nanti ibadah kita, apabila ibadah kita tingkatnya di alam mulki, surganya jannatul ma'wa. Kalau masuk ke alam malakut, surganya jannatul adn. Kalau masuk ruhaninya, tingkat ruhaninya, kehalusan ibadahnya ruhaninya ke alam jabarut, surganya adalah firdaus. Nah, kira-kira begitu Pak.
tergantung sekhusyuk apa, sedalam apa ibadah kita, tingkat amal ibadah kita. Ya. Ilahi lastu mimpi dan si semakin halus, semakin dalam, semakin bagus. Makanya Pak, coba Bapak lihat nanti di bukti alam nyata. Kenapa orang sufi itu jago-jago bersair, sair-sair ketuhanan? Al-Hikam, Ibnu Athaillah. Coba lihat, mana ulama yang bisa ngarang seperti Al-Hikam? Hikmahnya yang tinggi. Itu kan orang sufi dari dalam itu. Rumi. Kalau ulama syariah nggak sanggup Pak. Karena syariat pasti pakai akal ya. Nggak sedalam Al-Hikam, hikmah tinggi, kualitas bahasanya tinggi. Nabi Muhammad kualitasnya lebih tinggi lagi, maka disebut Jawami'il Kalim. Kalau dia ngomong bahasanya tinggi, menggabungkan banyak makna. Jawami'il Kalim istilah ulama. Maka susunan bahasa Nabi, bahasa Alif itu pilihan katanya luar biasa bagusnya. Maka doa-doa Nabi itu, kenapa kita lebih utama memilih doa-doa Nabi? Kalau Nabi yang berdoa, susunan bahasanya indah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ya Allah, berikan kami iman sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk, wa lisanan dzakira, lisan yang sering berzikir, wa zaujatan salihah, istri-istri yang salihah, wa waladan salihan, anak yang salih, jaratan dan tahur ya adil ya rabbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa nafs yang tidak pernah merasa puas. Itu kan. Jadi susunan bahasa Nabi itu kan, kalau doa indah dulu Pak. Jadi setiap doa Nabi itu kita perhatikan indah, itu bahasa hati. Maka semakin dalam rasa kita, semakin dalam tingkat rasa, di setiap roh ini punya rasa. Di lapisan roh pertama, jismani, dia punya rasa jismani. Lapisan roh rohani atau sayran yang rawani boleh disebut, dia ada rasa rohani. Lapisan sultani, dia ada rasa sultani, ya. Namanya rasa nurani. Nur Muhammad di sini maqam Nur Muhammad. Di lapisan Rabbani ini maqam Tuhan. Dia punya rasa Ruhul Qudri, itu rasa Tuhan yang dititipkan kepada kita. Orang yang nyampe di rasa Tuhan ini, dia merasa nanti seperti Tuhan. Kalau dia sudah tak bisa mengendalikan diri. Itu godaannya. Tapi kebanyakan ulama itu bisa nanti. Artinya karena mereka sudah tahu ilmunya, mereka nggak mengaku itu. Itulah yang menghasilkan satuan. Kalau sudah sampai ke Sultani, kita seperti Nabi, karena doa kita sering kabul. Ya. Apa-apa kabul. Maka ada orang ngaku jadi Nabi, ada. Itulah sebabnya Pak, kenapa kita disuruh guru supaya gak ngaku-ngaku jadi Nabi, gak ngaku-ngaku jadi Tuhan. Kalau dilepas kayak gitu, maka tarekat itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Bahkan diwajibkan ya kita ada pembimbing mursyid jasmaninya. Tidak boleh yang rohani saja. Karena kan dibimbing kita terus menjalani.
kita membahas gini nggak ada hubungannya sama jin Pak. Diurus semua. Jadi kalau orang nyebut orang tarekat pakai jin, kan ada orang bilang kayak gitu. Nah itu mereka pakai jinnya itu, nyembah jin. Benar nggak ngerti sama sekali. Jin itu Pak paling takut sama orang tarekat. Bapak kalau nonton misalnya siapa namanya itu yang di MPT ya siapa? NCTV. Ustaz Dan. Dia tuh akhirnya kan dari dulu jadinya. Kok bisa kayak gitu kenapa? Kan takut jinnya. Doa aja deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kenapa? Karena sebenarnya ruh kita ini dia kalau berzikir dia akan memantulkan cahaya. Apalagi ke Nur Muhammad tuh. Kalau kita si Nur Muhammad, udah ketakutan semua makhluk kayak gitu. Udah bingung, udah gemetaran semua. Takut mereka itu Pak. Ya. Maka Nabi dan para sahabat itu paling gampang bunuh jin. Termasuk Khalid bin Walid kan. Dalam hadis yang panjang disebutkan Nabi memerintahkan Khalid bin Walid membunuh jin. Namanya jin Ujjah yang disembah. Nah, pergi sana bunuh jin Ujjah, cari sampai ketemu. Ketemu Khalid bin Walid satu gubuk orang menyembah Ujjah, dihabisinya itu. Gubuk itu diratakannya dengan tanah. Lapor ya Rasul, saya sudah membunuhnya. Belum? Kamu belum membunuh dia. Kok tahu Rasul? Kok tahu Nabi? Memandangnya pakai mata hati Pak. Yang kamu bunuh itu kan jin Ujjah. Cari lagi. Datangnya lagi. Tiba-tiba di atas bukit ada orang menyembah Ujjah menyeru. Datangnya lagi. Dilihatnya, diperlihatkan Allah dia. Nampak jin Ujjah itu bentuk kuntilanak, seperti kuntilanak kalau orang Indonesia. Jin wanita tak berpakaian, tak berbusana, rambutnya panjang. Dipegang lehernya, jelas mati, lepas. Setelah pegang lepas, maka dia kembali ya Rasul, saya sudah membunuh jin Ujjah. Benar, itulah jin Ujjah. Jadi jin Ujjah yang disembah di berhala itu, yang disembah semua orang menyembah patung, hakikatnya menyembah jin setan. Itu kalau Ustaz Somad nyebut dulu ada yang disembah selain Allah berisi hantu patung, itu ada dari buktikan Pak. Ya. Bisa dibuktikan itu. Semua yang disembah selain Allah itu berisi hantu setan. Maka kalau ada orang menuduh orang-orang tarikatnya hantunya setan, mereka gak kenal sama Allah. Itu orang tarikat gak kenal. Apalagi sampai nyembah kubur, nyembah guru, itu maknanya itu buhtan azim. Itu dusta yang nyata. Kenapa? Ya mereka udah kenal Allah, masa mereka nggak bisa bedain kuburan tanah sama Allah? Tanah disembah. Kalau itu udah belajar sampai 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba nyembah kubur, kan agak logis tuh. Mana ada orang nyembah kubur? Jadi goblok. Orang jin aja gak takut orang Pak. Jin aja gak mau disembah, takut Pak. Jin jahat itu. Makanya teman saya misalnya pernah saya ceritakan juga sih. Ada seorang pejabat negara datang ke Langkat, bawa dukun sakti, dulunya ada dukunnya. Masuk ke komplek bersilang Langkat. Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Begitu masuk ke komplek, duduknya kok panasan, ketakutan, nggak bisa, nggak kuat masuk. Hanya keluar, nunggu di luar, sama-sama. Cuman orang bawa jin dia pakai khadamnya jin kafir, namanya dukun. Dia masuk ke wilayah zikir, wilayah nur, wilayah putih. Dia tak kuat lah. Saya nunggu di luar. Karena kalau kita zikir itu pasti dia zikir yang benar itu Pak, dia akan menghasilkan energi. Astagfirullahaladzim. Kalau dia nggak menghasilkan energi, nggak mungkin getar hati kita Pak.
Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatimu. Dan kita tidak akan gemetar kalau nggak ada energinya. Itu pasti. Wajilat qulubuhum. Kadang-kadang tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata begitu kita syahadat terakhir, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi engkau Tuhanku ya Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis kita. Dan Muhammad, rindu kita dengan Nabi Muhammad. Dan Muhammad itu Rasulullah. Kenapa kita bisa menangis dalam ibadah? Karena zikir kita, ucapan kita itu menyentuh qalbu. Ketika dia menyentuh qalbu, terasa dia, maka meneteslah air mata. Kalau nggak menyentuh qalbu, mana bisa netes air mata? Ya. Bapak paksa-paksa pun nggak bisa, Pak. Kalau nggak nyentuh qalbu. Maka ilmu ini ilmu qalbu, ilmu ruh, ilmu ketuhanan, ilmu mengenal Allah, mengenal zatnya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Enak kan di hati kan? Beda kan dengan biasanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Hati itu cepat sekali. Gerakan hati, kerja hati cepat sekali. Gerakan hati cepat gerakannya, Pak. Nanti la ilaha illallah panjang sekali melepaskannya. Hatinya mau cepat, lebih cepat lagi. Allah, Allah, kalau Allah langsung lihat Allah. Otomatis, metik dia. Allah, Allah, Allah. Itu metik nanti. Kalau udah terlalu sering la ilaha illallah, kencang sekali. Lisan itu nggak bisa ngejar kecepatan hati. Nggak bisa ngejar dia. Maka nanti hati Allah, Allah, kalau ya Allah, tidak Tuhan kecuali Engkau ya. Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, 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 Allah. Dia itu Allah itu. Itu Allah. Qul huwallahu. Sebenarnya nanti ke sana itu. Itu kenapa muncul pikirmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal bila sudah mengajarkan ini, ya lapis-lapisan ini, maka ketika kita pertama kali berada di alam lahir, ruh kita diturunkan ke alam bawah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsan taqwim. Jadi bentuk yang paling baik, makhluk yang paling baik, paling sempurna, makhluk apa? Makhluk cahaya. Kalau jasmani ini tidak kekal hancur, hina. Dia butuh dengan makanan dari tanah. Dia mengeluarkan kotoran. Tapi kalau cahaya itu adalah makhluk yang paling mulia. Sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk cahaya alam ruh tadi, alam laut. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian setelah di alam lahur bersaksi alastu birabbikum qalu bala syahidna, diturunkanlah mereka ke alam mulki, alam dunia. Ruh kita itu setelah dilapis-lapisin tadi diturunkan ke alam dunia, ke jasmani manusia. Jadi yang dimaksud dengan alam rendah itu adalah alam mulki. Nah, ini tafsir sufistiknya dalam ayat ini.
Setelah diturunkan ruh kita itu ke dalam jasmani, maka ruh kita bisa berpikir, bisa mendengar dengan telinga, bisa mencium, bisa bicara, bisa hidup, bisa semua. Setelah dia diturunkan bisa semua. Jangan dia bisa ini, bisa ini, bisa ini, mulai bisa. Anak-anak itu. Maka lupalah dia kepada Allah. Ya. Jadi alam lahir, alam ketuhanan meliputi segalanya, jabarut, meliputi malakut, mulki, itu sama dengan lapisan hati, lapisan roh dalam diri kita. Gambar ini. Jadi alam lahir itu punya sinyal. Untuk kesana itu kita sinyalnya harus pakai ruh robbani. Alam jabarut itu pakai nur Muhammad. Alam malakut itu pakai ruh ruhani, qalbu. Ya, alam mulki itu pakai ruh jismani, rasa jasmani. Nah, setelah perjanjian tadi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka kata beliau, diutuslah Nabi untuk wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka Muhammad dengan hari-hari Allah. Hari Allah itu apa? Hari ketika mereka bersaksi kepada Allah. Hari ketika mereka diambil perjanjian. Itu yang dimaksud dengan hari Allah. Ingatkan mereka jalan kembali. Maka tugas Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi apa? Kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, inilah jalanku, inilah jalan Nabi Muhammad, inilah tugas Muhammad diutus, ini yang harus dijalaninya. Apa tugas Nabi Muhammad? Apa jalan hidupnya? Ada'u ilallah, mengajak ruh-ruh manusia yang sudah lupa alam asalnya kembali kepada Allah. Semua ruh yang sudah ditiupkan ke dalam jasmani manusia itu, hai para ruh, ayo kita kembali lagi ke alam asal, ke kampung halaman. Apa itu alam laut? Kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa. Kalian dicoba dengan kehidupan dunia. Bagaimana cara mengajak ruh-ruh manusia itu Allah kembali kepada Allah? Ala basiratin, dengan ala basirah. Apa yang dimaksud dengan basirah? Basirah adalah ainur ruh, mata rohani. Terbukanya matahari bagi para wali yang diperoleh lewat ilmu laduni. Terbukanya mata dengan fuad. Maka yang bisa mengajak ruhani Bapak itu membimbingnya ke alam ruh, kembali ke alam lahut, kembali kepada Allah bersuci nanti, hanyalah ulama-ulama ala basirah, ulama-ulama yang sudah tembus nyampe kepada alam qurbah. Kalau dia sendiri, dirinya sendiri masih gawat, gimana dia mau bawa ke rumah Bapak sana? Dia sendiri gak kenal dengan Allah. Dia sendiri belum terbuka mata hatinya. Sesatlah kita dibuatnya. Maka gak enak Pak. Jadi tugas para jadi nabi, jadi para wali itu gak gampang. Ala basirah. Kebuka mata hati kita. Membukanya pakai apa? Pakai ilmu syariat, ilmu fariqah, ilmu ma'rifat. Ya. Karena ilmu itu nanti yang menerangi, membukanya dengan bersihkan hati kita. Jadi basirah. Jadi dakwah itu apa? Yang bisa mengajak manusia, ruh manusia kembali kepada Allah hanya ulama-ulama ala basirah, ulama-ulama yang sudah terbuka mata hatinya. Itu yang bantu kita hidup hati-hati. Maka Pak, ketika kita baiat kepada ulama-ulama ala basirah ini, beda. Zikir kita nanti lebih cepat hidupnya, lebih cepat hati kita hidup, lebih cepat kita menikmati zikir ibadah itu. Tidak sama itu Pak. Kenapa tidak sama? Ya saya mengalami, teman-teman saya mengalami, semua ngerasain. Maka Nabi Muhammad, semua umat Islam sahabat itu dibayar oleh Nabi. Ada bayar sugro, ada bayar kubro, semua dibayar.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak. Buaka, aku semangat. Aku banyak ya Rasul. Banyak. Aku Islam ya Rasul. Banyak. Sahabat itu langsung Nabi Muhammad Ainul Basirah yang membayar mereka. Apa enggak cepat hidup hati dulu mereka? Makanya kita yang bayar siapa? Dari lahir kecil sampai tua, ada tak yang bayar kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari mana bapak-bapak dapat kalimat syahadat? Siapa yang bayar? Gak ada. Padahal dalam hadis Sahih Bukhari itu disebut, siapa yang mati gak bayat, maka dia matinya adalah mati jahiliyah. Bahkan ada mengatakan mati menjadi Nasrani atau Yahudi. Pada zaman dulu ulama-ulama mewajibkan kita bayar. Pemahaman masa lalu. Kalau konteks hari ini, ya bayar itu yang bisa kita tafsirkan, tidaklah sesaklar masa lalu kita. Karena Nabi udah nggak ada lagi, ya kan? Beda kalau masa Nabi ya ada hadir. Nggak bayar ke Nabi ya matinya ya nggak muslim kan? Maka untuk menghidupkan ainul ruh inti ruh tadi, dalam Al-Quran inti ruh itu disebut dengan ulul albab. Itu yang saya baca tadi rakaat kedua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Ulil albab. Albab itu inti ruh, ulil albab. Ciri ulil albab itu adalah orang yang hidup ulul albabnya inti ruhnya maka hatinya. Cirinya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang mereka sudah tidak bisa lagi lupa dengan Allah. Kenapa? Karena sifat Allah itu tidak pernah melupakan Allah. Sifat Allah dalam diri kita ainul ruh itu tidak pernah mau berpisah dengan Allah. Itulah yang disebut rahasia Allah dalam diri kita. Maka kalau kita mengenalinya, kita lebur, kita ke dalamnya, maka kita gak mau lagi lupa dengan Allah. Kalau kita ke atas, keluar, kita sering lupa sama Allah. Susah sekali untuk mendudukkan zikir, susah sekali khusyuk. Tapi kalau sudah masuk ke dalaman, susah sekali untuk melupakan Allah. Duduk dia Pak. Maka Nabi Muhammad itu yadhkurullah fi kulli ahyani. Hadis sahihnya kan begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah berzikir setiap aktivitas hidupnya. Maka zikir Nabi itu dilapaskan. Kalau dilapaskan, masuk WC ada, keluar WC ada, masuk masjid ada, keluar masjid ada, berpakaian ada, bersisir ada, melihat yang mengagumkan ada. Ada semua zikirnya kalau dilapaskan Nabi. Kenapa? Karena beliau hatinya berzikir terus. Jasadnya di bumi, tapi ruhaninya di alam laut bersama Allah. Terkonek terus dia. Maka Nabi itu kan sering berdoa, wala takilni ila nafsi tarafata aini. Jangan kau palingkan jiwaku kepada diriku walaupun sesaat. Jangan serahkan, jangan tawakalkan takilni, jangan tawakalkan, jangan serahkan jiwaku ya Allah. Fi nafsi wala takilni ila nafsi. Jangan serahkan jiwaku kepada diriku, nafsku. Nafsu itu cenderung manusiawi. Keinginannya sering beda dengan keinginan Allah. Jangan serahkan diriku kepada jiwaku. Ila nafsi tarafata ini walaupun sesaat. Tapi teruslah engkau dekat diriku bersamamu di Nur Muhammad, di inti ruh, di ruh. Maka beliau disebut ulama ahli ma'rifat, hakikat selalu berada di maqam zat bersama Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Selalu dia berada di maqam itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad kalau ngomong enggak pernah berdasarkan hawa nafsunya, keinginan jiwanya, tetapi dia ngomong itu wahyu yang diwahyukan kepadanya, Al-Qur'an. Hadis pun mendekati dia. Maka hadis itu bersara wahyu, mendekati wahyu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terakhir kata beliau, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Ibnu Abbas, sebagian ulama besar di kalangan sahabat, termasuk Syaikh Al-Qurjilani mengatakan apa yang dimaksud dengan liya'budun? Yang dimaksud dengan liya'budun, tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang dimaksud dengan beribadah di sini adalah liya'rifun, mengenali Allah. Kenapa disebut mengenali Allah? Disyaratkan hadis kursi atau sejenis ilham. Ada yang mengatakan ini lemah. Kalau lemah kita anggap ini perkataan ulama ahli ma'rifat yang mereka terima dari Allah, sir atau ilham. Kuntukan dan makhfiyan, aku adalah perbedaan yang tersembunyi, kata Allah. Fa'abahtu an-ma'rif, aku ingin dikenal. Fakhalaqtu khalqan nabi arafa'uni, aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenaliku. Jadi makhluk ini diciptakan Allah supaya dia dikenali. Kata Ibnu Abbas, liya'budun di situ adalah liya'rifun, supaya kamu kenal Allah. Kenapa diartikan mengenali? Sebab Pak, kalau kita sudah kenal dengan Allah, maka seluruh aktivitas kita menjadi ibadah, menjadi mengabdi kepada Allah. Karena kita sudah kenal siapa itu Allah, gak mau lagi kita mengabdi kepada selain Allah. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, kamu cari nafkah ya kerja. Benar gak kamu kerja karena Allah? Ya kerja karena Allah, cari nafkah yang halal katanya. Waktu mau berangkat ke rumah, dari rumah ikan Allah enggak? Enggak. Waktu kerja ikan Allah enggak? Enggak. Waktu pulang kerja ikan Allah enggak? Enggak. Tapi katanya cari nafkah karena Allah. Waktu berangkat keingat Allah, waktu kerja keingat Allah, enggak merasa disertai Allah, waktu pulang pun lupa sama Allah. Jadi karena Allahnya di mana? Ngerasa enggak gitu tuh Pak? Jadi banyak berbohong. Kalau nggak kenal sama Allah, sholat, Allahu Akbar, nggak kenal sama Allah. Loh, nggak kenal sama Allah. Jadi nyembah siapa? Tes, uji coba. Bapak sholat tadi nyembah Allah kan? Bagaimana Bapak memahami Allah? Allah. Apa yang Bapak rasakan? Perspektif Bapak tentang Allah gimana? Hah? Mengawasi. Bapak ngerasa seperti ada yang ngawasi gitu? Kalau Bapak? Saya nanti. Gimana Pak? Bagaimana? Kurang dengar saya. Niat pada Allah. Maksud niat pada Allah itu gimana? Bisa dijelaskan lebih rinci sedikit? Kita merasa menghadap ke Allah. Nah, Allah itu macam mana bentuk yang Bapak pahami? Allah yang Bapak pahami? Ya bentuk Allah belum pernah dilihat. Ya memang iya, belum pernah kita lihat. Jadi bagaimana Bapak memahami Allah? Waktu sholat itu. Niat karena Allah, bentuk Allah nggak bisa dilihat. Kalau Bapak, maaf yang baju putih, Bapak memahaminya waktu sholat. Kita merasa bahwa kita dilihat. Ya, sama dengan Bapak. Kalau Bapak, yang Bapak, waktu sholat tadi gimana? Memahami Tuhan. Allahu Akbar, ada Tuhan. Tuhan melihat kita, gitu. Anta'budullah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah beribadah kepada Allah ka'anna, seperti ka seperti anna. Sungguh-sungguh benar-benar tahu kau melihat Allah. Sungguh-sungguh benar-benar kau melihat Allah. Fa in lam takun tara, kalau kau tak mampu melihat Allah, fa innahu yara, rasakan Allah melihatmu seperti melihat Allah. Ka'anna,
seperti benar-benar kau melihat Allah. Ya. Itu yang ingin dicapai itu Pak. Seperti benar-benar melihat Allah. Bagaimana kita memahami itu? Itulah yang dipelajari di ilmu hakikat tarekat ma'rifat itu. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, mau nggak kita nyembah yang lain? Ya nggak mau lah. Maka perlu belajar ilmu tauhid, perlu belajar ilmu tasawuf di atasnya. Karena ilmu tauhid itu merangkum pemahaman akal dengan Al-Quran hadis teks oleh ulama. Ilmu ma'rifat itu merangkum pemahaman ruh, akal dan Al-Quran hadis. Digabungkan itu. Begitu ilmunya Pak ya. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, dan mau lagi kita untuk beribadah kepada selain Allah. Allah, kalau udah hati tertarik ke Allah, tiba-tiba naik mobil, apaan lu mobil? Gak mungkin kalau dimulai dari Allah. Kau ciptaan Allah benda-benda lagi hangus, mati atau tinggal. Gitu kan? Tiba-tiba ingat anak istri, apaan ini? Ini urusan untuk Allah, ini anak istri nanti urusannya di rumah. Sudah dikasih anak istri, malah ingat anak istri bukan Allah. Waktu untuk Allah kita dia ambil, dikorupsi untuk ingat anak istri. Nah misalnya ada anak tahu itu bahwa Allah itu lebih utama. Allahu Akbar. Ketika kita katakan Allah lebih besar, maha besar, maka nggak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Jadi kita mandang Allah itu ya, kita mandang Allah itu meliputi segala-galanya. Ya. Dan Allah itu dekat, seolah-olah kita dialog depan Dia. Dekat sekali bersama kita, dan dekatnya tidak sama dengan malu. Dan Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Dengan mata hati, dengan keyakinan kita pandang Dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itulah yang melatihnya Nabi. Buka ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang nyata kecuali Allah. Sampai ke alam marifat, la ilaha illallah, tidak ada yang maujud. Hilang semua makhluk ini, enggak ada apa-apanya. Enggak nyata semua makhluk ini. Yang nyata sebenarnya adalah Allah. Makhluk ini hanya dinyatakan, ditampakkan Allah. Bukan yang nyata sebenarnya, tapi yang dinyatakan, ditampakkan. Jadi begitu nanti lah keyakinan kita itu. Maka aina ma tuwallu fasam wajah Allah, kemana pun kau hadapkan wajah Allah. Iya. Sebelum kita melihat jam bergerak, kita melihat Allah. Melihat Allah. Sebelum kita lihat Allah, kita lihat Allah. Lihat langit, lihat Allah. Hati kita, mata hati kita lihat. Karena Dia menghitung di kulisi, meliputi segala-galanya. Maka tak bisa lupa kita Pak. Kayak terpenjara hati kita. Tak bisa lupa kita. Mau kemana lagi kau? Kau gak mau bersyukur, gak mau bersabar? Ukhruj min bainas samai wal ardi. Keluar dari langit dan bumi itu. Utlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain diriku. Gak bisa. Mau kemana? Engkau meliputi segalanya. Aku gak bisa kemana-mana. Kalau tidak marah. Oke Pak, saya kira itu saja dulu. Ini pentingnya mempelajari ilmu rohani ya, maka boleh menjelaskannya seperti itu. Ini rangkum dari bab pertama. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Ustadz tadi dulu di situ mau bicara, saya ada yang tanyakan, ternyata tidak sebentar juga sama Mas Ustadz. Tolong penjelasan lebih detail sedikit Ustadz yang disebutkan tadi oleh Ustadz. Kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana kita mau mengenal Tuhan kita? Terima kasih Pak. Tadi kan ada disebut ayatnya, yang kenal dengan Allah itu siapa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang kenal dengan Allah itu adalah ruh kita, diri sebenarnya.
Karena dialah yang mampu dialog dengan Allah di alam ruh. Yang bilang itu kan bukan saya, yang bilang itu langsung Allah kan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, tadi kan saya sebutkan ayatnya. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sumber mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Zuhurim wa asyhadahum ala anfusihim, meminta saksi kepada jiwa mereka. Nafs di sini gunakan nafs ruh. Alastu bi rabbikum, hai para ruh, hai jiwa-jiwa, hai para ruh. Alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ruh jiwa kita mengatakan syahidna, kami bersaksi Allah. Anta qulu yawmal qiyamati inna kunna hadza ghafilin, supaya jangan hari kiamat nanti mereka mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lalai, gak pernah bersaksi, gak pernah bersyahadat kepada Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, yang mengenal Allah itu, yang bisa berdialog dengan Allah, nafs kita, jiwa kita, ruh kita. Maka yang kenal dengan Allah, mau berdialog dengan Allah lewat jiwa. Allah yang sebut. Maka untuk mengenali Allah, kenalilah itu. Maka muncullah istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal jiwanya, kenallah dia dengan sumber jiwanya, Tuhannya. Muncullah kaidah ini. Itu kaidah ilmu tasawuf, namanya kaidah. Ya. Walaupun ada yang mengatakan itu hadis, tapi hadis lemah. Oke lah kalau hadis lemah, gak usah kita terima hadis. Anggap saja itu kaidah ilmu. Dari mana datangnya kaidah ilmu itu? Ya dari sini. Jadi untuk mengenali Allah itu kenali diri. Mengenali diri itu ya ada zikir tadi, zikir rasa. Ini jasmani saya bergerak, ini yang menggerakkan ruh jasmani, ada rasa, ini rohani. Agak lembut. Lapisan-lapisan di dalam tuh Pak, penggeraknya. Nah, ini nurani, mendekatkan nurani lah ya. Itu nanti dipelajari kita pelan-pelan. Jadi yang menggerakkan itu dari dalam itu. Kita hadir hati merasa bersama Allah. Tapi yang gerakkan nanti bisa rohani, bisa ruh jismani, bisa nanti ruh nurani. Itu dilebur nanti ruh sampai ke nurani. Sampai nanti ke Rabbani, lapisan paling dalam. Maka kalau Syekh Mutul Jilani dalam sejarahnya Karomani itu, dia habis sholat, kemudian dia jadi imam. Dia lihat imamnya kan sholat-sholatnya kalau suka bagus, kemudian dia jadi imam. Setelah dia jadi imam, dia ajak zikir la ilaha illallah. Selesai zikir, waduh ini baru terasa nikmat ibadah hari ini, kata jemaah itu semua. Kenapa begitu? Terbawa rohani mereka. Nah, terbawa dengan kekuatan rohani. Maka kalau orang gak mau sholat jemaah di masa rasul, itu ciri-ciri orang munafik. Apalagi gak mau sholat jemaah sholat bisa dengan juhur. Imamnya rasul. Nikmat sekali itu kalau rasul mau sholat jemaah sholat. Enggak bisa terbayangkan gitu. Maka kadang-kadang kita rindu, kadang-kadang nangis kita rindu. Pengen jumpa sama rasul. Nikmat bersama itu sangat nikmat ya, luar biasa. Nah, begitu ilmunya Pak ya. Jadi kenali diri. Mengenali diri ya dengan, kalau di tasawuf tarekat ini tasawuf amali kemarin kita sebut ya, dia dengan zikir. Nanti membimbing sendiri kita bersihin hati. Ya, kalau sudah nanti kita merasa bersama Allah, buat maksiat takut kita tak berani. Orang kita bilang merasa sama Allah kan jaga tidak berani kita coba. Malu kita. Mau mandi pun gak berpakai basah, gak pakai apa, malu kita. Loh, lihat Allah Taala kan. Ada lagi? Ya silakan. Kalau Nabi Isa itu diciptakan dari apa? Ruhullah. Nabi Isa itu langsung ruhnya dititipkan Allah tanpa perantara, ya, tanpa
Beliau itu disebut ruh Allah karena tanpa perantara seorang ayah. Gitu kan? Jadi prosesnya itu berbeda sama yang lain. Semua sama diciptakan dari ruh. Semua kita punya ruh. Nur Muhammad juga. Maka Nabi Isa itu pun Pak, sebenarnya nanti dia turun di akhir zaman itu, dia tidak jadi nabi lagi, dia sudah jadi wali pengikut Nabi Muhammad, Nabi Isa. Karena derajat beliau memang di bawah Nabi kita Muhammad SAW, derajat kemuliaan. Maka ada seorang pendeta, ini sejarah Karamah Syekh Jilani. Seorang pendeta mengakui, tanya seorang sufi, Pak Pendeta, kenapa kalian menyembah Nabi Isa? Ya, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, bisa ini mujizatnya. Dan ya, wajar lah. Dan dia lebih mulia dari Nabi Muhammad. Sekarang gini aja, kalau saya bisa menghidupkan orang mati, Pak Pendeta, mau gak ikut agama saya? Mau? Baik katanya. Baik. Ayo kita ke kuburan. Lalu datang ke sebuah kuburan. Cari mana yang paling lama meninggalnya. Cari yang paling lama meninggalnya. Qum bi'idznillah. Berdirilah dengan izin Allah. Berdiri itu Pak, dari kubur keluar, hidup. Itu pendetanya. Nah itulah Pak Pendeta. Saya ini pengikut Nabi Muhammad katanya. Masih pengikutnya saya sudah bisa hidupin orang mati gitu. Bagaimana Nabi saya dari Muhammad? Ini masih bisa pendetanya sana. Ya, nah sama Nabi Isa itu diciptakan dari ruh. Bapak itu Nabi Muhammad SAW. Maka di hadis Sahih Bukhari itu kan ketika Adam mau nikah dengan Hawa, itu kan beliau melihat nama Allah bersanding dengan Muhammad. Dari mana kamu tahu Muhammad itu kekasihku? Aku melihatnya ya Allah. Bersanding nama Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada bisa melihatnya itu. Maka dia tahu. Maka ketika Isra Mi'raj paham kan? Masing-masing Nabi paham kedudukannya. Dan ulama-ulama umat Muhammad SAW ini adalah Kanabiya Bani Israel. Dia derajatnya seperti Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi-Nabi Bani Israel kan banyak lah. Jadi ulama-ulama Nabi Muhammad ini, pengikut Nabi Muhammad yang setia ini, itu sekelas Nabi-Nabi. Al-ulama ummati Kanabiya Bani Israel. Ini Nabi Isa itu sama, yang membedakannya cuma dadayahnya aja. Kira-kira. Ada lagi? Satu lagi kalau ada? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Menyambung tadi pertanyaan yang pertama dari Pak Andri terkait dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, pada pemahaman itu saya membaca buku, di antaranya ada kesesatan yang disampaikan oleh Sesi Jenar menunggangi kaula Gusti. Artinya kalau sudah mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Nah, jadi di situ ada pemahaman bahwa manusia tersebut juga bisa menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, saya minta penjelasan bagaimana pendapat Pak Ustaz mengenai pemikiran menunggangi kaula Gusti itu yang disampaikan oleh Sesi Jenar itu, Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sebenarnya saya sentuh sedikit ya. Nah, jadi gini, godaan orang bertarikat ini, godaan di alam jasmani, alam mulki, itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Kemudian godaan di alam Tuhan itu nanti di alam qalbu ria-riaan ini terus. Ketika kita sudah masuk ke makom ruh sultani, makom nurani, itu kita sudah masuk makom Nabi Muhammad, makom Nur Muhammad. Maka kita nanti serasa seperti Nabi. Makanya Pak, mohon maaf nih, ada orang-orang yang soleh, rajin sekali ibadah, mendekati Allah, tapi gak berguru.
maka nanti dia tersesat, ngaku nabi. Seperti dia Arab Saudi itu ngaku nabi. Dia ternyata dulu saya dengar dari Profesor Amarana, dulu beliau pernah ikut, tapi sudah itu sesat dia lari lah keluar. Dulu dia di salah satu tangan kanannya juga dia katanya. Itu rajin kali tahajud Pak. Iya malam rajin, luar biasa ibadahnya. Sampai dia ke kabur, nggak ada gurunya. Ngaku nabi sesat. Itu godaannya kata Syekh Abdul Ghani. Itulah pentingnya berguru, bermursyid. Sampai ke makam nurani, ngaku Tuhan, Syekh. Ya. Kalau saya lihat dari film Wali Songo, coba menonton filmnya. Saya kemarin saya teliti lagi bahasa-bahasa yang digunakan. Jadi waktu ngobrol gini dia dengan muridnya, ada muridnya bertanya, Syekh, apa yang dimaksud dengan wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama? Bukan kau memanah-manah, tapi aku yang memanah. Apa yang dimaksud dengan itu, Syekh? Itu. Jadi apa ya? Tiba-tiba ada yang menyontok. Apakah dia termasuk manunggaling kaula Gusti? Itu dia. Sini. Nanti ilmu itu saya akan ajarkan sama kalian. Tapi hati-hati. Kalau gagal, dia sendiri ngomong itu. Di film itu coba Bapak perhatikan. Perhatikan ulang filmnya. Saya kan perhatian dulu filmnya Pak. Nah setelah rapat di para wali, di sidang sesi sejenak, apa kata Sunan Kalijaga? Syekh, apakah Syekh mengaku Tuhan Allah? Ya. Apakah Syekh mengaku membaca kitab Al-Halaj? Ya, saya baca kitab Al-Halaj, saya memahaminya dan saya mengamalkannya dan saya sangat mengaguminya. Apa kata Syekh Wali Sunan Kalijaga? Sedulur-sedulur, penjelasannya sudah jelas. Maka Syekh sebenarnya adalah Al-Halajnya tanah Jawa. Kalau kita pahami dari situ, Syekh Siti Jenar ini tidak berguru Pak. Dia pahami saja buku Al-Halaj ini. Saya baca, saya pahami, saya amalkan sendiri gitu. Dia nggak dibimbing Sunan Kudus dia, Sunan Kudus. Kalau Sunan Kalijaga kan dibimbing terus dia, nggak lepas dari beliau. Jadi ketika dia marifat nyampe, tapi dia tidak tenggelam. Ibaratnya Pak, kalau orang sudah sampai kalau mi'raj naik, dia nggak mau pulang-pulang lagi. Dia merasa nggak manusia lagi gitu. Aku nggak mau pulang ke bumi, aku bukan makhluk bumi gitu. Itulah Siti Jenar. Jadi kalau sudah sampai dia makam Rabbani, yaitu makam sifat Tuhan, kita merasa seperti Tuhan. Sebenarnya Nabi kadang-kadang kata Syekh Abdul Ghani dalam kitab ini, waktu yang lainnya, kadang-kadang Nabi pun satu juga dalam hadis. Ana Ahmad bila mim, ana Ahmad, ana Hashim. Aku ini adalah Ahmad tanpa mim. Apa artinya? Aku adalah Ahad. Maksud Tuhan kan? Ahad itu kan Allah. Itu namanya syafaat. Ana Ahmad, ana Hashim. Akulah Hashir. Akulah yang akan mengumpulkan manusia nanti seluruhnya. Itu saat Nabi SAW di makam jannah. Korban. Dia syatohan. Cuma sahabat paham. Jadi nggak jadi masalah. Cuman kalau orang sekarang kayak gitu, disesatkan orang syariah, gitu kan? Masalahnya, Siti Jenar nggak keluar dari itu Pak. Itu Pak saya susahnya itu. Ya di Bustami kadang kayak gitu juga. Habis itu keluar mereka dari situ bisa keluar. Maka ya di Bustami kadang-kadang dia nggak bisa melihat lagi selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang nyata kecuali Allah. Gak ada alam ini, gak ada. Yang ada hanya Allah saja. Dipegangnya, ini jubahnya Allah. Ini Allah, jubah pada Allah. Ini ada Allah. Habis itu keluar dia, sebentar aja. Waktu mau nanya, udah keluar dari situ, kembali. Kalau Al-Hajjaj gak keluar dia dari situ Pak. Nah, itulah membuat dia batal syariat. Akhirnya dia tak bersyariat. Dan orang yang seperti itu hanya percontohan untuk menunjukkan kuasa Allah yang boleh ditiru. Dia bisa jadi tauladan. Maka ketika dipotong lehernya pun, Al-Halaj itu dipotong lehernya, Al-Haq, Allah, masih ngomong Allah Pak. Luar biasa kan? Si ngomong dia. Cuma di dalam ilmu hakikat,
itu ya namanya percontohan lah ya. Ada nabi yang diciptakan gak ada ayah maknya, gak ada ayahnya Nabi Isa, gak ada maknya Siti Hawa. Jadi percontohan. Jadi Allah tuh kasih seperti itu, ada kejadian itu supaya kita bisa yang beri contoh yang ini loh, Sunan Kalijaga dengan Sunan lainnya. Siti Jenar kalau lepas dari guru, kalau saya memahaminya Pak ya, karena dia tidak berguru, dia mangkatnya saja alasan itu. Enggak dibimbing guru, dia ngamalkan. Hanya masuk dia ke makam itu, di situ aja dia enggak keluar-keluar. Dia anggap diri Tuhan. Maka saya memahami ini persis saya. Ketika dia ngaku jadi Tuhan, selepas dari sidang para wali, dia pergi Siti Jenar keluar, diikuti Sunan Kalijaga. Kenapa diikuti Sunan Kalijaga? Dia untuk mematahkan sebenarnya, mengembalikan Siti Jenar ke kemanusiaan. Tapi tak bisa. Kamu ngaku Tuhan. Kalau kamu Tuhan, coba dong. Kamu hadang saya. Tuhan itu kan bisa membuat segalanya. Kan gitu kan? Masa kamu gak bisa hadang saya kalau kamu Tuhan? Muncul api. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Turun dia ke tanah, masuk ke tanah, dalam tanah. Masuk Sunan Kalijaga dalam tanah. Tiba-tiba dihadang api, dihadang besi. Dilewati Sunan Kalijaga. Apa maksudnya? Itulah kalau kamu Tuhan, kamu ngaku Tuhan. Kalau kamu Allah kan harusnya bisa kamu hadang saya, bisa kamu kalahkan ilmu saya, kalahkan saya. Ternyata kamu kan gak bisa. Berarti kamu bukan Tuhan, sama dengan saya manusia. Kan kira-kira begitu itu kan? Negeri wali dengan karomah. Cuma nggak insaf juga Siti Jenar, nggak bisa juga dia keluar dari makom itu. Harusnya dia keluar itu kan, sama manusia. Maka makrifat yang sempurna itu adalah kita merasa nggak ada apa-apanya, kita hanya melihat, memandang. Kita sadar, tapi kita bukan Allah. Kita sadar yang gerakkan diri kita ini hanya Allah. Kita lihat dia digerakkan Allah untuk sholat diri. Itu makrifat yang sempurna. Kita merasa, kita lihat pakai mata hati kita, yang gerakannya Allah. Kita mandang. Ternyata la haula wala quwwata illa billah. Ternyata aku manusia ini tidak ada daya, tidak ada upaya. Jadi makom yang paling tinggi kata Umar bin Khattab, apabila orang sudah tinggi ilmunya, puncaknya adalah dia akan berada pada makom la haula wala quwwata illa billah. Itu puncak ilmu Pak. Sadar kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, gerakan ini ternyata Allah. Tapi kita sadar diri kita Allah. Itu makrifat yang sempurna. Kalau Siti Jenar, menurut saya, sebagian musik saya juga mengatakan dia tidak kurang sempurna makrifatnya. Kurang sempurnanya karena dia tidak bisa keluar lagi dari makom ini, menetap di makom Rabbani tadi, nggak keluar, menetap di makom ketuhanannya. Akhirnya dia nggak bisa lagi melihat dirinya, dia lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk orang seperti itu boleh dihukum secara syariat, dihukum bunuh. Kenapa? Supaya jangan merusak. Karena dia menjadi panutan. Orang yang menjadi panutan kalau sudah meninggalkan syariat nggak boleh Pak. Boleh dibunuh, maka dihukum bunuh, dipotong lehernya kayak anak nggak apa-apa secara syariat. Apakah dia tersesat? Itu terserah Allah saja. Kalau secara hakikat enggak, secara syariat ya. Karena dia ditarik Allah istilahnya. Ya. Jadi kalau ada orang syariat bilang tersesat, ya kan saja, nggak masalah. Memang secara syariat sesat gimana? Orang yang sholat, ya kan nggak ada yang menggagalkan bahwa syariat keluar, nggak ada. Tapi kalau secara hakikat orang yang paham ilmu ma'rifat, nah itu kerjaannya Allah. Udah biar aja dipanggil Allah. Tanda dia mau dipanggil Allah ke sisinya itu. Oke cukup ya, saya kira dia. Baru yang pertemuan kedua nanyanya sudah tinggi-tinggi kok itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira itu saja. Jadi ilmu ini, ilmu supaya kita semakin dekat kepada Allah. Ilmu tasawuf ini sebagaimana kita sampaikan dahulu adalah ilmu ihsan supaya kita kenal Allah, kita beribadah benar-benar seperti benar-benar memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menuntun perjalanan rohani kita sehingga kita nanti bisa mengenali Allah dan khusyuk ibadah kita dan kita menjadi sebenar-benar abdi Allah. Orang yang kenal Allah pasti dia akan mengabdikan diri kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tapi orang yang tidak mengenal Allah,
Bagaimana mungkin dia mengabdi kepada yang dia sendiri tidak mengenali? Itu adalah tidak begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mau merekam, cuma kita nanti.